Baik engkau yang melihat video ini, Tuhan kenal engkau, Tuhan kenal kekuatanmu, Tuhan kenal kemampuanmu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan atas hidupmu. Tuhan tahu susahmu, Tuhan tahu letihmu, Tuhan tahu lelahmu, Tuhan tahu sakitmu, Tuhan tahu duka citamu, Tuhan tahu duri yang ada di dalam dagingmu. Tapi saya mau katakan kuasa Tuhan lebih besar daripada itu. Kuasa Tuhan lebih besar daripada itu. Dia sanggup menolongmu, dia sanggup memulihkan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya.
Bapa tercurah dan selalu ada buat kami Tuhan. Terlebih hari ini berkat firman-Mu yang akan kami terima. Berikan kami tanah-tanah hati yang gembur ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima, mengerti, memahami firman. Tuhan menolong kami, Tuhan mencampur tangan, dan Tuhan menjamah kami. Dalam segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Tuhan, aku berdoa buat umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan menolong juga, Tuhan mencampur tangan. Hadirat-Mu turun, hadir di rumah mereka masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada. Yang melihat video ini ya Tuhan, Tuhan tolong juga, dan kami semua yang ada di ruangan ini. Kami tolak, kami patahkan kuasa kegelapan roh jahat yang selalu mencoba-coba mengganggu, mengacaukan. Dan kalau sebentar kami akan menunggal dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, Tuhan tolong kami, Allah Roh Kudus, bekerjalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya dan siap mendengar firman sama berkata, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang ada di rumah, baik yang ada di ruangan ini. Saya sapa kita sekali lagi, Bapak. Saya sapa kita, Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, saya berharap Tuhan, dan bukan berharap saja, saya percaya Tuhan menolong, menyertai kita dalam situasi, kondisi apapun. Mari, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama akan belajar firman Tuhan, sama seperti tema yang sudah ada di flyer. Dan minggu lalu kita juga sudah belajar, itu part pertamanya, dan hari ini kita akan belajar part yang keduanya, yaitu kekuatan menghadapi masa transisi. Kekuatan menghadapi transisi ini sangat dibutuhkan di hari-hari ini, di saat ini, karena hari-hari ini kita tidak dapat pungkiri, kita tidak dapat berbantah-bantah bahwa hari-hari ini kita melihat, terlebih di dalam situasi kondisi pandemi ini, ada banyak hal-hal yang berubah dari kehidupan kita, ada banyak hal-hal yang berubah dari segala aktivitas kita, ada banyak hal yang berubah dari keluarga kita, dari gereja kita, dari kehidupan kekristenan kita, bahkan dari usaha, bahkan segala macam, ada banyak perubahan-perubahan yang kita alami. Kemarin hari Jumat, saudara tahu ada keluarga saya yang dari Bandung itu penyerahan anak. Ya, karena saya juga melihat ada beberapa juga hamba-hamba Tuhan akhirnya melangsungkan pemberkatan pernikahan di taman gitu ya, dan di mana-mana. Dan akhirnya kemarin juga saya melakukan penyerahan anak di outdoor ya, tempat terbuka kayak begitu, karena itu lebih aman daripada juga di gedung kayak begini, dan itu lebih aman. Nah, saudara, itu sesuatu yang tidak biasa, tetapi dengan hal itu kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bisa bekerja, bisa melakukan segala perkara, dan bisa memberkati kita, dan tidak ada yang bisa menghalangi kita. Benarlah kata firman Tuhan, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi kita datang kepada Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya bagaimana kita tapi ada banyak orang yang tidak siap, ada banyak orang yang tidak mampu, ada banyak orang yang tidak bisa menghadapi masa-masa transisi ini. Ada orangnya dia semakin drop, semakin rendah. Ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang ketakutan, ada orang yang semakin dia semangat dan semakin berapi-api kepada Tuhan. Tapi ada yang udahlah, menyerah dengan keadaan. Tapi mari kita mau melihat kembali, kita masih belajar tentang Daniel. Mari kita sama-sama membuka Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Satu ayat saja. Kalau minggu lalu kita sudah belajar pasal ayat sebelumnya, dan hari ini kita akan belajar apa kekuatan daripada Daniel saat dia menghadapi masa transisi yang begitu mencekam dia, yang begitu membuat dia tidak bisa bergerak, yang begitu membuat dia tidak bisa melakukan segala aktivitas atau apapun. Tapi kekuatan itu
membuat dia lebih dari pemenang. Ya, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Saudara yang di rumah juga boleh sama-sama membaca dengan saya. 2, 3, ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kita tahu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan daripada Daniel ini, minggu lalu juga saya sudah jelaskan kepada kita, Daniel ini adalah anak Tuhan atau orang Israel yang dibawa kepada pembuangan dari Yerusalem kepada pembuangan, dan dia bukan orang sembarangan, dia bukan orang yang boleh dikatakan dia adalah orang yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Israel. Dan kalau kita melihat kehidupan kerohaniannya bukan yang cetek-cetek atau bukan yang asal-asal. Tapi kehidupan kerohaniannya, kalau yang pertama minggu lalu, kekuatan dia menghadapi masa transisi, itu terletak pada ibadahnya. Ibadahnya itu tidak dapat diganggu-gugat. Ibadahnya itu sangat luar biasa. Tetapi saya mau katakan, dia juga mengalami yang namanya masalah. Dia juga mengalami yang namanya terjepit. Dia juga mengalami yang namanya transisi, di mana waktu yang ada di Yerusalem, mereka sangat sukacita, mereka bebas memuji, memuliakan nama Tuhan, melakukan aktivitas, berusaha di negerinya sendiri. Tapi setelah mereka dibawa ke pembuangan, mereka tidak bisa dengan bebas, dengan leluasa, bahkan mereka sepertinya dijajah. Bukan lagi sepertinya, memang dijajah, mereka menjadi buangan. Daniel orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudaraku, perlu kita mengerti, perlu kita pahami begini. Jangan punya pikiran, kalau kita sudah melayani Tuhan, kalau kita sudah ikut Tuhan, kalau kita sudah lahir baru, kalau kita sudah jadi anak Tuhan, terus semuanya jalan mulus. Enggak. Terus semuanya lempeng kayak jalan tol. Enggak. Kalau kita melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab mengalami juga yang namanya sebuah perubahan demi perubahan dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya, dalam bangsanya, bahkan juga mengalami yang namanya juga perubahan perekonomiannya atau juga sosialnya, segala macam. Tetapi Daniel mendapat kekuatan. Saya mau katakan kepada kita, bagi saya lucu. Ada orang berkata demikian, sudahlah, aku gak tuan-tuanan lagi, ya wis lah, ke gereja gak bisa, aku ibadah online gak masuk, udahlah biarin aja lah, harus kayak gitu ya, kayak gitulah. Ada orang yang berkata demikian, dan saya pikir, saya melihat juga, padahal aku melayani Tuhan, aku begini, aku bla 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 bla. Terus berkata demikian, di mana Tuhan? Terus ini pandemi ini hukuman Tuhan apa bukan sih? Masa Tuhan nggak lihat? Pak, aku punya toko udah mau tutup belum? Pak, ini aku butuh uang dan begini, Pak. Mana Tuhan? Kalau memang ada Tuhan, kalau memang ini dari iblis, Pak, kalau memang ini ada setan di balik ini semuanya, kenapa nggak iblis itu dihadir sama Tuhan? Kenapa Tuhan nggak bilang langsung sama iblis? Kemudian, kalau memang Pak ini dari Allah, kenapa Tuhan nggak itu kan Pak? Pulihkan Pak. Dan kalau memang ini hukuman Tuhan, Pak,
Masa sejahat itu Tuhan? Dan ada banyak lagi hal-hal yang lain. Tidak siap menghadapi apa yang terjadi. Tapi saya mau katakan, kehidupan kita sebenarnya orang percaya tidak terletak dan tidak ditentukan oleh situasi kondisi yang terjadi di muka bumi ini. Karena kita ini sebenarnya bukan warga kerajaan dunia, tapi kita warga kerajaan surga. Dan kita ini adalah duta-dutanya Tuhan di tempat ini, di bumi ini. Dan rumah kita bukan di sini, tapi rumah kita di surga. Nah, oleh karena itu Tuhan tahu, Tuhan mengerti, sama seperti pujian yang kita naikkan tadi, siapa kita. Itu sebabnya kalau kita bukan orang daripada dunia ini atau lahir dari dunia ini, tapi daripada Kristus, daripada kerajaan surga, yang pastinya Tuhan menghadirkan kita mengalami situasi kondisi apapun itu, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Dan Tuhan pasti ada kekuatan yang di dalam kita. Tuhan pastikan ada kekuatan dalam hidup kita. Tapi sekarang perkaranya, adakah kita memakai kekuatan itu? Adakah kita datang kepada Tuhan meminta kekuatan itu? Adakah kita mempergunakan kekuatan itu? Halo? Kita masih bersyukur. Coba kita bayangkan ya, kita hidup, kemarin saya bilang di zamannya Nuh gitu. Kalau di zamannya Nuh ngeri banget tuh. Bayangin Bapak Ibu, every day, every time, setiap waktu, setiap saat dia melihat yang namanya perzinahan, kawin cerai. Dia melihat juga segala macam kejahatan demi kejahatan. Dia bukan hanya melihat, tapi dia diolok-olok. Nuh, kamu mau bikin bahtera di situ ya? Bikin bahtera mah di laut. Terus dibilang, bertobat, Tuhan mau memusnahkan. Nuh bilang begitu, orang bilang, ngomong apa kamu? Tapi saya mau katakan kepada kita, firman Tuhan itu ya dan amin dan akan digenapi. Dan firman Tuhan yang berkata, segala sesuatu akan diguncangkan. Dan Yesus berkata, di akhir zaman akan ada penampian ditampi. Nah, inilah yang saya maksudkan, sama seperti yang kita alami hari-hari ini. Tadinya kita kan fine saja, ya toh. Tapi sekarang dengan pandemi ini, ada yang spot jantung, ya toh. Saya mendengar juga ada beberapa anak-anak Tuhan. Ya, bagi saya itu motivasi supaya bagaimana jemaat yang Tuhan percayakan untuk tetap menyala-nyala. Yang berkata, ada banyak anak Tuhan itu jadi beku. Bukan beku karena suasana dingin Purwokerto ya. Purwokerto memang lagi dingin sekali. Tadi jam 4 kurang 5 saya melihat sudah 23 derajat Celcius. Gak tahu nanti malam berapa itu sudah. Nah, mari kita mau melihat kekuatan apa yang Tuhan beri kepada kita, dan kekuatan apa yang Tuhan beri itu yang dipakai oleh Daniel, sehingga Daniel waktu dia menghadapi sebuah perubahan demi perubahan, masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, dia dapat menang. Bahkan orang-orang yang berbuat jahat kepada dia atau situasi dan kondisi yang mencekam dia itu bungkam dan tidak dapat menguasai dia. Ya, coba. Kalau kemarin di pasar yang ke-6 ini, bahwa teman-temannya dia sedang merancangkan sebuah rancangan bahwa tidak boleh menyembah Allah siapapun selain daripada Raja Darius. Sehingga dikeluarkanlah sebuah surat, tetapi Daniel tidak dapat diganggu pula lewat ibadah. Nah, sekarang selain daripada ibadahnya apa?
Kita melihat di situ. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Pergilah ia ke rumahnya. Ini berbicara apa? Setelah didengar Daniel surat perintah itu bahwa tidak ada yang boleh menyembah Allah lain selain daripada Raja Darius, dan itu sudah ditandatangani dikasih meterai. Pergilah ia ke rumahnya. Saudara, berkata rumah itu apa? Halo, kita sudah berapa bulan di rumah kan? Halo, berkata rumah itu berbicara sebuah tempat berlindung, berteduh, bernaung, apalagi bercengkerama, kumpul keluarga, apalagi. Halo, berteduh. Halo, artinya apa dari kehidupan kita? Begitu kita mendengar, begitu kita melihat situasi kondisi yang mencekam atau sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, memang ada kalanya kita harus berteduh, ada kalanya kita harus berlindung, ada kalanya kita harus beristirahat, bercengkerama dengan keluarga. Dan saya mau katakan, kehidupan kita sebenarnya baik atau tidak baiknya itu terletak bagaimana kita ada di rumah loh, dalam hal dididik, ya, dalam hal sopan santun, dalam hal bertata krama, dalam hal bersosial. Betul? Betul. Jadi saudaraku, apa yang dilakukan Daniel ini memang terkadang waktu kita menghadapi situasi kondisi ataupun perubahan demi perubahan dalam situasi hidup kita, baik sosial, baik ekonomi, baik usaha, baik bisnis, apapun itu saudaraku, ada waktunya kita harus memang menepi dulu ke rumah, berlindung. Setelah itu apa yang waktu kita lakukan? Kita berteduh, kita berlindung, itu apa yang kita lakukan? Lihat, selanjutnya saya baca, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Wow, saudara, coba lihat. Ini saya suka lagi sedang berandai-andai ya. Sudah rumah, itu berarti berkata milik pribadi kan? Rumah milik pribadi, tempat keluarga ataupun tempat berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, setelah di rumah ada lagi yang namanya kamar. Kamar ini berbicara lebih apa lagi? Privasi. Berbicara privasi. Oke, berbicara privasi. Saudaraku, menghadapi situasi kondisi transisi di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini, ada waktunya kita berlindung, berkumpul di dalam keluarga. Setelah itu harus kita melihat lagi kepada privasi pribadi kita. Nah, di dalam pribadi kita inilah letak kekuatan menghadapi masa transisi. Karena kenapa? Coba kita kalau melihat apa yang dialami Daniel. Semua yang bersama-sama dengan dia di tempat pekerjaannya itu sedang bersekongkol untuk menjatuhkan dia. Oke? Ibadah yang minggu pertama, minggu lalu, kekuatannya terletak di dalam ibadahnya. Oke? Ibadahnya itu bisa dilihat orang, bisa dirasakan orang.
Artinya begini, ya kan? Wah, kita waktu ketemu sama orang, kita bisa senyum, kita bisa sukacita. Orang bisa melihat kan, tadi aku lihat sukacita kok dia, tapi dalam hati siapa yang tahu? Yes. Nah, kekuatan yang kedua itu terlihat di sini, masuk ke dalam rumah itu berbicara masuk ke dalam keluarga, dan kemudian masuk berkata ke dalam kamar itu berbicara lebih apa lagi? Spesifik lagi. Halo? Apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Sekarang saya mau tanya, waktu kita mungkin bisa kumpul bersama-sama, bisa beribadah. Wah, kalau kumpul bersama-sama itu sukacitanya kalau memuji Tuhan bisa. Wah, sangat happy sekali. Tapi begitu tidak ada lagi seperti yang dulu, masih bisa tetap beribadah sukacita. Halo? Nah, itu sebabnya ternyata kekuatan Daniel, kalau kita melihat dari sekian banyak orang itu, hanya berapa yang benar-benar kuat dan tidak menyembah Allah yang lain? Berapa? 4. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi lihat, karena keempat ini, seorang yang berpengaruh, raja bilang apa? Allah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu keren dan luar biasa. Dan firman Tuhan berbicara sebenarnya apa? Kalau ada satu orang saja merendahkan diri, satu aja loh, itu berbicara berarti tentang satu pribadi saja. Amin. Jadi saudaraku, ternyata apa kekuatan kita saat menghadapi masa transisi itu? Terletaknya itu sebenarnya di dalam diri kita, bukan dari orang lain. Nah, di dalam diri kita itu ada siapa? Ada Yesus. Nanti kita akan menunggal jadi satu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan Tuhan berikan itu kepada kita. Coba kita melihat, ya, apa itu di dalam hal privasi, di dalam pribadi kita, di dalam hal dari diri kita sendiri. Dan itulah yang dilakukan dia. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Ternyata kekuatan Daniel di saat menghadapi masa transisi adalah pribadi yang berlutut. Berlutut, kata yang dipakai di sini itu berbicara kepada merendahkan hati, merendahkan diri kepada Tuhan. Halo. Tuhan bilang, aku melihat apa yang tidak dilihat. Berarti lebih kedalaman kita. Saudaraku, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang rendah hati. Saya percaya saudara juga pasti kalau memiliki teman yang sombong, kayaknya risih ya. Kita aja sesama manusia. Ya ampun, ini orang sombong banget kalau ngomong sombongan. Jadi kalau kita melihat ada pribadi, teman kita atau sahabat kita pribadi yang rendah hati, kita senang berteman, apalagi dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan menentang orang yang congkak. Dan ini terlihat, saudara, ternyata dikatakan di sana, kata yang dipakai di sini berlutut ini, dia merendahkan diri, merendahkan hati. Jadi dia seperti mengosongkan diri bahwa dia benar-benar nggak tahu, bahwa dia benar-benar nggak bisa, bahwa dia nggak mampu tanpa Tuhan. Dan dikatakan di sini 3 kali sehari dia berlutut. Nah, di situ juga dikatakan
hadapan Tuhan. Halo. Halo. Orang yang merendahkan hati akan ditinggikan Tuhan. Amin. Jadi kekuatan Daniel menghadapi situasi kondisi itu, ternyata dia memiliki kerendahan hati, teman-temanku, saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Berlutut, tapi bukan kerendahan hati yang berkata mungkin dengan sikap yang bisa kita lihat dengan sikap yang terlihat, bukan. Tapi maksudnya kata rendah hati di sini, berlutut di sini ini adalah bahwa dia nggak bisa dan dia nggak mampu dan dia nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Paham ya maksud saya? Jadi setiap apapun yang mau dia lakukan, setiap apapun yang mau dia kerjakan, saya tanya Tuhan dulu. Saya ngomong sama Tuhan dulu. Aku mau doa dulu. Aku mau bertanya sama Tuhan dulu. Tapi sungguh-sungguh bertanya sama Tuhan dan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Bukan, saya mau tanya Tuhan dulu. Ternyata Tuhan sudah jawab tapi nggak dilakukan. Bukan kepalsuan ya. Halo? Terkadang kita kan begitu udah kita dengar situasi kondisi, waduh, bicara ini sama tuh, oh, guru gini. Terkadang kita lupakan kita berdoa. Terkadang kita lupa merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertanya sama Tuhan. Halo? Coba kita melihat ya. Kejadian pasal 48 ayat 12. Kejadian 48 ayat yang ke-12. Saya bacakan kepada kita. Saya sudah ketemu. Oke. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ini berbicara apa? Saya baca dari ayat yang ke-8 supaya kita bisa mengerti. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya kuberkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekat oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberikan aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari lutut ayahnya, dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah. Itu berbicara apa sebenarnya? Israel atau Yakub itu lagi ngomong, tadinya aku gak berpikir kalau aku akan melihat engkau, tetapi Allah mengizinkan aku bukan hanya melihat engkau, tapi melihat keturunanmu. Dengan rendah hati Yusuf berlutut sujud sampai ke tanah. Artinya berbicara apa? Itu berbicara demikian. Kalau tanpa Tuhan dan kalau bukan karena Tuhan, itu tidak terjadi. Terima kasih Tuhan. Halo? Berlutut di sini itu sampai kepada berbicara sujud menyembah. Halo? Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kekuatan menghadapi masa transisi. Kalau minggu lalu ibadah, yang sekarang yang kedua adalah berlutut, berarti berbicara merendahkan hati di hadapan Tuhan.
Amin. Yang ketiga. Karena khotbah saya ini berseri minggu lalu dengan sekarang. Yang ketiga dikatakan kembali di sana, dalam kamar atasnya tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem, 3 kali sehari ia berdoa. Dan dikatakan oleh Alkitab, dikatakan oleh firman Tuhan, seperti yang biasa dilakukannya. Ternyata pribadi daripada Daniel ini bukan menjadi pribadi hanya sekadar yang rendah hati atau menjadi kebiasaannya rendah hati, tapi kebiasaannya adalah berdoa. Artinya kerendahan hati menjadi gaya hidupnya, berdoa pun menjadi gaya hidupnya. Nah, kekuatan yang ketiga menghadapi masa-masa transisi adalah miliki gaya hidup yang berdoa. Bukan hanya pada waktu kita mengalami kesesakan, kita berdoa. Kita nggak mengalami masa kesesakan, kita nggak berdoa lagi. Tetapi yang Tuhan mau kita memiliki gaya hidup yang berdoa. Amin. Karena kita nggak tahu akan apa yang terjadi 1 jam atau 2 jam ke depan. Coba kita buka Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3 berkata demikian, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sungguhlah banyak hal yang kita tidak mengerti, yang kita tidak pahami dalam hidup kita ini, dalam situasi kondisi apalagi yang kita alami saat ini. Sama juga dengan Daniel. Tetapi ketika ia memiliki gaya hidup yang berdoa, gaya hidup yang berseru kepada Tuhan, Tuhan kasih tahu, Tuhan beritahu rancangan-rancangan atau hal-hal yang tidak dia mengerti itu, hal-hal yang besar itu. Amin. Ayo, miliki gaya hidup yang berdoa. Tapi memang tidak mungkin orang bisa memiliki gaya hidup berdoa kalau dia memiliki kerendahan hati. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan tadi, berlutut, berarti dia merendahkan diri, kemudian dia berdoa. Seseorang tidak akan pernah bisa memiliki gaya hidup kalau tidak memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tapi Pak, ada kok orang katanya pendoa, dia berdoa terus begini. Tapi sombongnya luar biasa. Saya mau katakan dia itu pendoa hanya label dunia saja. Kata kebiasaan berdoa atau pendoa di sini benar-benar mengerti, memahami dan melekat memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan saat orang memiliki keintiman dengan Tuhan, pastilah orang itu berubah. Nggak mungkin orang Alkitab mengajarkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaannya baik. Nah sekarang pergaulan yang baik akan memperbaiki kebiasaannya buruk. Kalau orang sudah terbiasa berdoa, terbiasa intim dengan Tuhan, tapi dia nggak berubah, perlu dipertanyakan, yaitu berdoa atau bergigau. Miliki kebiasaan hidup kita berdoa. Gak usah lama-lama, saudara. Coba kita kalau melihat sepintas ya, saya ingatkan kembali kepada kita. Kita lihat Yesus pagi-pagi dia bangun sekitar jam 3 untuk berdoa sebelum memulai aktivitasnya.
Kemudian sebelum memilih murid-muridnya, dia berdoa semalam-malam. Kemudian apa lagi? Waktu dia menghadapi tantangan rintangan, dia berdoa sebelum dia disalibkan sampai berpeluh darah. Untuk memulai pelayanannya, dia doa puasa 40 hari. Dan Alkitab mengajarkan bahwa ada tempat dia biasa berdoa. Itu apa? Taman Getsemani. Gaya hidupnya ada berdoa. Halo. Jadikan gaya hidup. Amin. Itulah yang dilakukan oleh Daniel. Doa orang benar apa? Besar kuasanya. Elia orang biasa, tapi ketika dia memiliki kehidupan doa, jemaat, engkau sudah ikut, beberapa sudah ikut sekolah doa. Ayo mari bangkitkan kembali, menyala kembali api doa. Kembali miliki semangat untuk berdoa. Orang tidak akan pernah bisa mengalami mujizat terus menerus senantiasa kalau dia tidak memiliki kehidupan doa. Orang akan mengalami banyak mujizat sampai dia pun terheran-heran kalau dia memiliki kehidupan doa. Amin ya. Itu yang saya alami dan itu yang saya rasakan. Dulu waktu kami di panti asuhan itu ada slogan kayak begini. Slogannya, banyak berdoa, banyak berkah. Sedikit berdoa, sedikit berkah. Tidak ada doa, tidak ada berkah. Ya, tapi ada juga sih berkah. Yang terakhirnya aku kurang setuju. Yang terakhirnya saya kurang setuju. Tetap ada berkat Tuhan, tapi pasti berbeda berkat Tuhan dengan kehidupan kita berdoa. Amin. Yang keempat, apa kekuatan kita menghadapi masa transisi? Daniel berkata di dalam ayat itu, masih di dalam ayat itu berkata demikian. Lihat ya. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ternyata kekuatan yang keempat menghadapi masa transisi dan menjadi suatu kebiasaan bagi kita adalah memuji Allah. Ada banyak mulut kita ini kita pakai untuk menggosipi orang. Ada banyak mulut kita ini kita pakai untuk bersungut-sungut. Ada banyak mulut kita ini kita pakai untuk mengucapkan kata-kata kotor. Ada banyak mulut kita ini kita pakai untuk kepada hal-hal yang tidak benar. Tapi firman Tuhan berkata, mari kita pakai mulut kita untuk memuji Allah. Amin. Coba kita lihat. Mari kita buka dulu Mazmur 34. Kalau kita lagi diberkati, lagi kita banyak uang, kita lagi omsetnya banyak, atau lagi laku, kita gampang untuk memuji Tuhan. Tapi coba kita buka Mazmur 34 ayat yang pertama. Mazmur 34 ayat yang pertama saya baca kepada kita. Dalam perlindungan Tuhan dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian
kita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala apa? Dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ini ayat firman Tuhan ditulis oleh Daud dan dikatakan pada waktu dia apa? Pura-pura orang gila di depan Abimelek. Abimelek ini siapa? Ini Abimelek ini adalah musuhnya dia. Orang Filistin, raja Filistin. Halo? Itu tadi saya mau katakan, waktu kita masih bisa kumpul sesama orang Kristen, sesama orang percaya, kita masih bisa bersama-sama, ya kan? Waktu kumpul waktu sebelum corona kita masih bisa, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menarik. Nah sekarang masih bisa sama seperti Daud ini. Daud di depan musuhnya dan sambil kayak pura-pura orang gila. Bayangin di depan musuhnya dia pura-pura orang gila, tapi dia masih bisa memuji Tuhan. Halo. Halo. Jangan-jangan kita pujian kita waktu menghadapi masalah. Dia sanggup, Yesus sanggup. Pujiannya kayak begitu, wah baru-baru pertama menghadapi masalah. Tapi semakin berat ya, aku tak sanggup lagi menerima itu. Halo, masih bisakah? Ayo kita memiliki kebiasaan memuji Tuhan. Saudara, saya mau katakan, pujian Tuhan bertata di atas pujian kita, dan pujian itu membawa dampak sangat-sangat kepada kita. Saya kalau di pastori, saya pasang aja lagu. Kebetulan saya suka lagu bahasa Inggris. Jadi kalau orang yang lewat saya pasang sekeras-kerasnya. Kalau orang lewat kan nggak tahu saya, mereka tahu bahasa Inggris atau tidak. Tapi kan saya tahu kan, ya kan? Apa namanya? I sing praises to your name. Saya nggak tahu mereka tahu apa enggak. Tapi kan saya lagi memuliakan Tuhan kan. Saya nyanyi, saya kerasin. Sempat saya tes, agak jauh juga. Oh masih kedengaran. Gak apa-apa, biarin aja. Sambil saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Halo? Adakah kita masih memuji Tuhan? Atau kita sedang bersungut-sungut? Tuhan, sudah begini, bla 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 bla. Kita harus memuji Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Itu sebabnya Daud dikatakan menjadi pemazmur dan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu sangat terbukti karena kebiasaannya memuji Tuhan sampai harus di tengah-tengah orang musuhnya itu Abimelek, dia menjadi seperti kayak orang gila aja pun masih memuji Tuhan dong. Istilahnya gini, udah di depan musuh, udah di depan singa nih, udah mau dimakan kau, tapi masih bisa memuji Tuhan. Kita masih bisa memuji Tuhan, udah di depan singa. Dan itu yang dilakukan oleh Daniel. Taruhannya dia masuk ke mana? Gua singa dong. Tapi dia bisa masih memuji Tuhan. Pada waktu dia memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujiannya itu. Dan pada waktu dia masuk ke dalam gua singa, apa yang terjadi? Mungkin kalau siapa? Kalau Danielnya mungkin juga omnivore. Mungkin singanya yang dimakan, bukan dia yang dimakan singa ya. Singa yang jadi kurban ya, direndang gitu ya. Direndang apa disate. Tapi intinya singanya itu bungkam loh. Halo, saya mau katakan, saat kita memuji Tuhan, jangankan hanya untuk mengagungkan Tuhan ya.
buat diri kita aja. Saat kita bernyanyi, saat kita memuji Tuhan, ada kekuatan baru loh buat kita. Amin. Daripada menggosipin orang, itu daripada ngerasani orang, daripada mengeluh, daripada memaki-maki, menghina, mengejek orang, atau daripada kita melakon, lebih baik kita memuji Tuhan. Amin. Banyak pujian-pujian menyukakan, menyenangkan Allah. Saudara mau sambil melakukan aktivitas apapun, ada kita? Karena saya mau tanya, waktu sakit masih bisa nyanyi? Ini Daud di depan musuhnya sambil kayak orang gila masih bisa menyanyi memuji Tuhan. Yang usah katakan saudara, jangan menjadi orang yang gampang menyerah dan memiliki kekuatan ini. Sekarang saya mau tanya, Tuhan kasih kekuatan kan kepada kita, mulut kita untuk memuji Tuhan, toh? Hati kita untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tangan kita, mulut kita, hati kita ada di dalam kita untuk kita berdoa. Amin. Itu sebabnya saya ulangi perkataan saya minggu lalu. Daniel menjadi raja 3 raja loh. Bukan jadi raja. Daniel hidup di tengah-tengah 3 raja. Hal yang berbeda. Mulai dari mudanya sampai kepada tuanya. Dia dimasukkan ke gua singa, dia disuruh makan makanan yang bla bla, teman-temannya dibakar hidup-hidup tapi tidak terbakar. Karena apa? Mereka memiliki kekuatan di tengah-tengah masa transisi, perubahan terjadi. Amin. Saya lagi suka nyanyi itu. Saya sudah kirim ke grup ya, atau masih di Facebook ya. Musim akan terus berganti. Apa itu rapnya? Saya jadi lupa rapnya ya. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Apa itu rapnya? Saya lupa rapnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku. Awal pujiannya musim akan terus berjalan dan terus berganti, tapi Tuhan selalu menolong kita. Mari kita memiliki kekuatan di tengah-tengah masa transisi ini. Ibadah kita. Kemudian yang kedua, rendahan hati kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, doa kita menjadi gaya hidup kita. Kemudian memuji Tuhan. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa. Saya mengundang pemain musik. Kita mau manunggal dengan tubuh dan darah Kristus. Kita angkat pujian kasih yang terindah. Haleluya Yesus. Darah Yesus melayakkan kita untuk kita memiliki kekuatan itu, untuk kita bisa datang beribadah dengan leluasa. Dan mari kita melihat Yesuslah sebenarnya gambaran yang benar-benar rendah hati. Dia turun dari sorga kepada kita untuk menyelamatkan kita. Dan kita melihat Yesus juga memiliki gaya hidup yang berdoa. Dan Yesus juga memuji, memuliakan Bapa di surga. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saudara yang di rumah juga mari kita sama-sama berdiri. Hati yang mulia
saudaraku, karya Yesus bagi kita membuat kita menjadi kuat di dalam menghadapi situasi kondisi apapun, dan membuat kita bisa dengan leluasa berdoa, beribadah. Mari miliki gaya hidupmu seorang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan. Kalau minggu lalu saya katakan, mempersembahkan tubuh kita ini, itulah ibadah yang sejati. Dan milikilah gaya hidup yang rendah hati sama seperti Yesus. Rendah hati di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan. Artinya kita tidak mampu, tidak bisa, dan tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Jangan hanya di mulut, tapi dalam gaya hidup kita. Milikilah gaya hidup yang berdoa. Tirai itu oleh kematian Yesus sudah terbelah. Artinya supaya kita memiliki hubungan yang intim, pribadi, lepas pribadi kepada Bapa di surga. Jangan lewatkan dan jangan sia-siakan itu. Engkau sudah menerima anugerah Tuhan. Dan mari miliki gaya hidup memuji, menyembah Tuhan. Bapak, Engkau begitu dahsyat dan Engkau begitu luar biasa. Aku sudah sampaikan firman-Mu Tuhan, bahwa ternyata Tuhan kekuatan kami menghadapi masa transisi dalam hidup kami. Perubahan demi perubahan memang terjadi dalam hidup ini Tuhan. Musim terus berjalan. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti, ada banyak hal yang kami tidak pahami. Tapi ternyata kekuatan itu Kau sudah berikan kepada kami Tuhan. Tolong kami, mampukan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, menolong dan mencampur tangan kami, kuduskan kami. Mari saudaraku, Engkau yang di rumah, Engkau juga yang ada di tempat sambil mempersiapkan tubuh dan darah Kristus, mari katakan, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Saudara bisa mempersiapkannya. Saudara yang di rumah, yang tidak ada roti dan anggur, engkau boleh ambil air putih, dan engkau boleh juga ambil roti atau apapun yang ada di rumah, jenis roti apapun. Roti yang adalah tubuh Kristus di tangan kita melebihi dari kepala kita. Mari kita berdoa. Saudara yang di rumah, engkau boleh persiapkan dengan sungguh-sungguh, dan engkau boleh mengikutinya dimanapun engkau berada. Dan percayalah bahwa Tuhan ada buat kita dan Tuhan menyertai kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, di tangan kanan kami, dan kami mengangkat tinggi-tinggi, ada tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan di kayu salib.
tubuh yang sejati, tubuh yang mahal dan tubuh yang kekal itu ada di dalam Kristus. Hari ini kami akan memakannya. Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan, Tuhan mengujikan, dan tidak lagi hanya sekedar buatan pabrik, tetapi benar-benar kami manunggal dengan tubuh Kristus. Mari berperkara bekerja, dan kami berdoa segala sakit penyakit, segala hal-hal apapun yang kami hadapi, kami memiliki kekuatan yang baru, kami memiliki semangat yang baru. Segala sakit penyakit sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Ada tubuh Kristus di dalam kami, kemampuan kekuatan Kristus di dalam kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang terkasih, apakah saudara percaya roti yang adalah tubuh Kristus di tangan saudara menjadi tubuh dan menjadi kekuatan dan menjadi suatu kekuatan yang daripada Tuhan buat kita? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama memakannya. Mari kita mengangkat anggur yang adalah darah Kristus. Tangan kanan kita melebihi dari kepala kita. Bapa, di tangan kanan kami kembali kami mengangkat anggur yang adalah darah Kristus yang dicurahkan di kayu salib, yang menebus segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, darah ini adalah darah yang suci. Dan saat kami meminumnya, dalam tubuh kami, dalam hidup kami ada darah Yesus, tanda penebusan Kristus, dan hidup kami berubah dan diubahkan, dan kami menjadi satu dengan Kristus. Kristus ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Kristus lewat tubuh dan darah Kristus ini. Sehingga segala hal apapun kami lebih dari pemenang, dan kami dibuat semakin haus dan lapar akan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatannya setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang terkasih, bukankah yang di tangan kita ini anggur adalah darah Kristus? Kita saat meminumnya menjadi manunggal, bersekutu dengan darah, dengan tubuh Kristus, sehingga kita mendapat kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita meminumnya. Haleluya. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh. Hallelujah.
baik di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih tubuh dan darah-Mu ya Yesus. Kami dibawa manunggal bersekutu menjadi satu dengan Kristus lewat tubuh dan darah. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kami minta ampun dan kami mohon ampun. Dan hari ini Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, buat firman yang sudah disampaikan, Tuhan materaikan dan mampukan kami menjadi pelaku firman. Dan hari ini kami akan akhiri ibadah kami. Tuhan tolong kami. Mari saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersama-sama merendahkan hati dan kita bersama-sama berdoa buat bangsa dan negara kita ini dan buat kota kita ini. Tuhan menolong dan Tuhan mencampur tangan. Mari sama-sama kita akan berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dimanapun kami berada menjadi garam dan terang membawa jiwa-jiwa. Berdoa juga ya Tuhan buat umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, buat gereja-Mu GPDL Gaul ini kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di tempat ini, baik yang bersama-sama beribadah di gedung ini, Tuhan memberkati mereka, mencampur tangan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami pergumulan permasalahan rumah tangga, usaha, pekerjaan, kehidupan sehari-hari, ada penyertaan pemulihan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong. Juga
berdoa ya Tuhan buat persembahan-persembahan umat-umat-Mu yang mereka berikan kepada Tuhan. Baik itu persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan-persembahan yang lainnya. Tuhan memberkati, Tuhan membalas sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang ada bergabung bersama dengan kami di gedung ini, bersama dengan umat-umat-Mu GPD Legaul. Tuhan memberkati mereka. Siapapun mereka, hamba-Mu tidak mengerti dan tidak memahami situasi kondisi mereka. Tuhan memberkati yang ada hadir pertama sekali bergabung dengan kami. Tuhan menolong kehidupannya biar semakin hari dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini Tuhan, pelayan-pelayan yang mengambil bagian, Tuhan juga memberkati. Tuhan menolong, Tuhan mencampur tangan. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, melakukan. Bahkan Tuhan di bulan Agustus ini, kami Bapa hari Jumat kembali akan bersama-sama melakukan doa malam. Tuhan menolong, Tuhan mencampur tangan, Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Untuk kami Bapa menyalakan kembali api doa buat kota ini, buat gereja-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah gereja-Mu GPD Legaul menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa, dan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau ada kau temukan hal yang tidak berkenan dalam ibadah kami meminta ampun. Dan hari ini mau terima berkat yang daripada Engkau, kuduskanlah roh, jiwa, dan tubuh kami, dan hati dan pikiran kami. Saudaraku yang terkasih, angkatlah hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan angkatlah kedua tanganmu. Baik engkau yang di rumah juga. Tuhan memberkati engkau. Dan jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan, yang diberitakan kepadamu hari ini, maka diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah seluruh aspek-aspek hidupmu, diberkatilah bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang takut akan Tuhan, menjadi imam-imamnya Tuhan. Diberkatilah ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang takut akan Tuhan, menjadi ibu yang bijaksana, penolong bagi suami dan anak-anak dan bagi banyak orang. Diberkatilah anak-anak muda menjadi anak-anak muda pembuat generasi-generasi yang membuat sejarah bagi Kristus. Diberkatilah anak-anak, bahkan juga anak-anak yang ada dalam kandungan diberkati oleh Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengingari engkau dengan kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Terimalah berkat